Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang hadir di gedung gereja, maupun kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing melalui channel YouTube Multimedia GKJW Kediri. Salam Patunggilan, salam kasih dan hormat untuk panjenengan semuanya. Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita sekalian. Merupakan kesukacitaan bagi kita sekalian, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita pagi ini boleh dipersekutukan bersama dalam ibadah minggu yang kita alami bersama. Ibadah hari ini Minggu 5 Desember tahun 2021 merupakan ibadah istimewa karena pada saat ini akan dilayankan kepada kita sekalian sakramen perjamuan kudus masa Advent yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Sebelum kita bersama-sama akan masuk dalam ibadah dan menerima pelayanan perjamuan, beberapa hal perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, roti dan anggur sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum menerima, mohon segera menghubungi petugas yang ada di depan. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan perjamuan seperti biasa, nanti kita akan menunggu aba-aba dari Bapak Pendeta. Saat Bapak Pendeta turun dari mimbar untuk melayankan perjamuan, Bapak Ibu kami mohon juga mempersiapkan diri dengan membuka roti dan anggur dalam plastik untuk dipersiapkan. Selanjutnya setelah sedia, kita tunggu aba-aba dari Bapak Pendeta, terimalah dan makanlah, kita baru makan bersama-sama. Demikian juga saat Bapak Pendeta menuangkan anggur pada cawan, Bapak Ibu juga dimohon untuk mempersiapkan diri dengan membuka cup anggur yang ada, bisa juga dengan penusuk yang sudah disediakan. Kita tetap jaga untuk kekhidmatannya. Kemudian selesai perjamuan, Bapak Ibu, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengemas kembali cup anggur bekas itu pada plastik, dan nanti kami minta tolong untuk bisa dibuang pada tempat sampah yang disediakan saat Bapak Ibu keluar dari gedung gereja. Yang terakhir untuk persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur sudah kita masukkan di depan saat kita masuk. Itulah Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Akhirnya kami sampaikan, selamat mengikuti ibadah, selamat menerima pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 85, bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana.
Bapak dan saudara-saudara semua, lilin Natal di tahun 2021 ini akan kembali kita nyalakan. Bukan hanya menandai bahwa kita siap memperingati Natal Tuhan, tetapi lebih dalam lagi, sebagai wujud kesetiaan dalam menanti penggenapan, sekaligus kesediaan meneruskan terangnya. Kelahirannya adalah kehadirannya, Immanuel. Marilah dengan hikmat, masa penantian Advent ini kita tandai dengan perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur yang adalah perlambang suci tubuh dan darahnya, pembaruan iman sekaligus merasakan senantiasa kehadiran kasih-Nya. Kita mengambil saat teduh. Bahwa kelahiran adalah kenyataan, kematian adalah keniscayaan. Kami ada karena rentang kehidupan yang oleh Tuhan izinkan terjadi atas kami masing-masing. Kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas segala yang ada dan terjadi pada kami inilah, saat ini kami datang beribadah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus ada dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan kesaksian Nabi Maleakhi, pasal yang ketiga ayat pertama sampai 3, demikian firman yang menjadi tema dan menuntun peribadatan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami syukuri hari yang baru. Semalam Tuhan memberikan hujan, dan pagi yang sejuk menandai kami membuka perjalanan untuk sepanjang kali ini. Penandaan ini sekaligus juga kami mampu mengakhiri pekan dengan berbagai kegiatan yang membuahkan pengalaman
pengalaman hidup yang tidak bisa dilepaskan dengan pengalaman iman. Tuhan yang menyertai dan menyampaikan kami hingga pagi hari ini. Menyerahkan ibadah minggu, terlebih di dalamnya kembali sakramen perjamuan kudus dilayankan gereja. Memohon kuasa-Mu yang memanggil kami, yang menuntun, dan biarlah yang juga menguasai kami, sehingga ibadah yang kami kerjakan mendatangkan berkat dan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Baik. Engkau yang datang untuk kami, dan biarlah hidup yang terus berjalan maju, senantiasa mengarah kepada dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kembali diundang untuk bangkit dan berdiri. Berita anugerah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Demikian penggambaran Yohanes atas keilahian Yesus Sang Firman yang ada pada diri manusia Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Amin. Ada hal yang menarik, bahwa karya agung Allah melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Firman tidak berdiri sendiri, melainkan ada yang diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan. Seorang pribadi pioner, ialah Yohanes. Artinya dalam berkarya, termasuk karya penyelamatan yang luar biasa, Allah tetap melibatkan dan mempercayakan untuk mengawali jalannya pribadi-pribadi yang dipilihnya. Saya dan saudara juga dipilih oleh Tuhan untuk mengawali dan sekaligus menjadi pewarta kehadirannya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan diantar berdoa dan membaca bagian Injil Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi hidup dan kehidupan kami.
Bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, kami boleh menyiapkan hati untuk membangun ibadah. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman boleh kami pahami, boleh kami jadikan pedoman di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Menyerahkan waktu kami sepenuhnya untuk saat ini ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini dari Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Amin. Pembacaan akan diulang ayat 3 sampai 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman, dan berbahagialah kita semua yang rajin membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya agar hidup yang dijalani berpadanan dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Yang kita baca kali ini, yang kita dengar Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik panjenengan semua yang ada dalam ruangan gedung ini, maupun yang saat ini sedang mengikuti tuntunan secara live gitu, virtual, adalah Injil Lukas. Dan secara khusus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Bagian ini menampilkan sosok yang luar biasa, yakni Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita cermati, dalam penggalan narasi ini, ayat 1 sampai dengan 6, sekaligus Lukas juga menceritakan latar belakang dikala Yohanes Pembaptis tampil. Ada dua latar belakang yang diceritakan di ayat-ayat ini. Yang pertama, yakni latar belakang politis.
pemerintahan Romawi. Detail sekali, mulai tahunnya, siapa yang berkuasa, posisi secara politis masyarakat di sana bagaimana. Bahwa kala itu di sana yang memerintah adalah gubernur Romawi karena dijajah oleh mereka, dan pemerintah lokal adalah Herodes yang menguasainya. Ya, yang pertama latar belakang politis, pemerintahan. Yang kedua, latar belakang agamis. Digambarkan bahwa di sana selain ada penguasa politik, pemerintahan, juga ada penguasa tanda kutip agama. Agama Yahudi. Yang digambarkan Kayafas dan lain-lain. Mereka cukup dominan karena oleh penjajah dipandang agama merupakan perekat, tetapi sekaligus sesuatu yang sangat sensitif, sehingga dipakai penguasa untuk apa? Untuk alat melanggengkan kekuasaannya, jajahannya. Sehingga keagamaan Yahudi saat itu sangat semena-mena. Kita juga bisa melihat gambaran tokoh-tokohnya yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Mereka penceng semua antara Taurat yang mereka hafalkan dengan praktek hidup yang mereka lebih pada menjilat kepentingan daripada penguasa penjajah Romawi. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih, dari sini kita juga perso, juga tahu dan dapat menggambarkan kondisi masyarakat Yahudi saat itu. Mereka mendambakan pembebasan agar dapat mandiri sebagai bangsa. Tetapi apa daya, mereka hanya menjadi tamu dalam negerinya sendiri alias terjajah. Tidak punya kemerdekaan. Dan Romawi begitu kejam dengan daerah-daerah jajahannya. Masyarakat merindukan pembebas secara politis. Indonesia pernah mengalami ini, zaman mendamba Ratu Adil, dijajah kesuwen begitu. Sehingga ada Pangeran Diponegoro dielu-elukan, siapa dielu-elukan lah begitu. Lah masyarakat juga mendamba, tanda kutip, kekuatan iman. Tetapi sekali lagi, masyarakat juga dibuat bingung karena apa? Agama Yahudi dengan para pemimpin-pemimpinnya gagal menjawab harapan dari umat Tuhan ini. Karena mereka sudah terlanjur terkooptasi dengan berbagai-bagai kepentingan. Dalam konteks sosial, politik, ekonomi, masyarakat yang demikianlah Yohanes tampil. Ya, ia tampil. Tampil di seputaran sungai Yordan dengan gaya nyentriknya kayak nabi-nabi zaman perjanjian lama. Bajunya tidak pakai jubah kain lenan tapi pakai kulit binatang. Ya, makanannya tidak buah-buahan anggur yang disuguhkan dengan dumuk-dumuk, tapi ia makan belalang dan madu. Spiritualitasnya beda. Ia berangkat dari keugaharian, dari kebersahajaan. Artinya tokoh Yohanes Pembaptis
tampil sangat kontras. Dan tampilannya pun juga sekaligus kritik kepada penguasa yang suka dielu-elukan, ataupun kaum agama yang suka malah menutupi barang salah agar penguasa senang, sehingga yang ada hanya yang baik-baik saja kepada penguasa. Yohanes tidak. Ia tampil apa adanya, ia berseru dengan keras, bertobatlah. Yang merentol-merentol luruskan, yang belok-belok gak patek tepak kencengke. Ya, inilah tampilan Yohanes. Kalau seruan pemerintahan yang menjajah, manut wae engko penak. Kalau seruan tokoh agama, ngene loh enake Taurat iki dikenekne loh. Beda dengan seruan Yohanes Pembaptis. Seruannya jelas, bertobatlah. Itulah satu-satunya jalan untuk dapat merasakan pembebasan. Artinya, kalau pemerintah penguasa maupun tokoh-tokoh agama menawarkan hal-hal yang duniawi, harfiah untuk mendapatkan kedamaian, akan kecewa. Dan yang ditawarkan oleh sosok Yohanes, kedamaian yang abadi, yang bukan harfiah, yang bukan badani, yang bukan kesenangan sesaat dan semu, melainkan keabadian. Bertobatlah untuk dapat menerima dan mengenali yang akan datang. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis walaupun seorang diri, tanpa dukungan penguasa, walaupun tampil tidak seagung rumbai-rumbai jubah tokoh agama Yahudi, kuat sekali. Karena apa? Karena apa yang diserukan sesuai dengan yang ia lakoni, yang ia kerjakan. Dikala ia populer, orang nggak usah populer kan gampang sekali tak mempengaruhi yang lain itu. Makanya orang itu berlomba-lomba bikin channel YouTube. Populer itu menjadi dapat mempengaruhi yang lain. Politikus sering nyeleneh sedikit gitu ben ndang menjadi isu di media. Lek populer itu kan menjadi terkenal. Yohanes tidak begitu. Di saat ia populer, di saat banyak orang bertanya sopo sampean, siapa kamu? Yohanes mencontohkan, ia tidak mengklaim hal-hal yang besar. Aku adalah suara yang berseru di padang gurun, akan datang sesudah aku lebih besar. Aku yang seperti ini membuka tali kasutnya pun tidak layak. Artinya nilai sederhana, nilai kerendahan hati, nilai tepo seliro, nilai ngerangkul tidak ngedu, inilah yang diperagakan oleh Yohanes. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih, Advent yang kita alami saat ini dalam situasi yang ya mirip-mirip lah. Kita menanti kedamaian yang sejati. Firman ini mengingatkan bahwa penantian akan kedamaian tidak akan pernah menemukan hasilnya apabila hanya bertumpu pada yang harfiah, yang badani. Ya, uang, jabatan, penguasa, enggak. Ada saatnya berhenti dan sangat mungkin mengecewakan.
Kedamaian sejati hanya dapat kita gantungkan, kita tumpukan pada Tuhan yang ilahi. Dan syaratnya satu, tidak menjadi ini itu. Syaratnya kita bertobat. Syaratnya kita sadar diri bahwa saya dan panjenengan hanya alat untuk hidup dan menyiapkan kebaikan yang Tuhan terus datangkan. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Ia yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, ia yang benar-benar datang. Dalam karya ilahi yang badani, itulah peristiwa Natal. Dari Allah melalui Maria, seorang manusia, tetapi manusia yang perawan. Ia melahirkan manusia beneran, lahir ngowek-ngowek di kandang. Ia bertumbuh, tetapi kuasa dan mujizatnya tidak ada yang menyamai. Ia yang terkenal, ia yang tetap merendah, hingga merendah sampai kubangan dosa bumi, ia pernah mati. Dalam keilahian ia yang mati tidak bablas hilang, tetapi justru mati untuk bangkit. Dan sesuai dengan janjinya, ia bangkit dan naik ke surga. Dan karena dia seperti inilah menjadi bagian penantian abadi saya dan panjenengan yang mengimaninya. Itulah bagian-bagian syahadat kita. Mari kita berikrar bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku semua, sebelum kita hadir dan menerima perjamuan, mari terlebih dahulu kembali kita ingat yang menjadi dasar, tujuan, dan kesucian perjamuan seperti ini. Dasar perjamuan, bahwa dasar perjamuan adalah kasih Allah yang tak terselami dan misteri, tidak akan pernah mampu kita pikir dan kita urai kecuali kita alami, rasakan dan hayati. Mengapa demikian? Sebab Allah telah berulang kali dikecewakan manusia, tetapi Allah tetap dengan setia mengupayakan keselamatan. Jangankan manusia yang lain, manusia diri kita masing-masing sebenarnya kotor sekali. Ketidakbenaran, kemunafikan, kepura-puraan seringkali. Dan acap kali pula kita justru gagal untuk berupaya mendekat lebih dahulu, malah Allah yang terus mengingatkan. Seperti Adam dan Hawa, dikala jatuh di Firdaus,
jelas mengkhianati Allah yang menciptakannya. Apakah ia kembali? Tidak. Justru Allah yang mencari, Adam, di mana kamu? Rumus konsep keselamatan inilah yang terus tertulis di Alkitab. Inisiatornya tetap Allah. Dan ia tidak pernah berhenti berupaya. Mulai kisah nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim, dan puncaknya, sebagaimana yang dinubuatkan Yesaya dan nabi-nabi lain, ia meski hadir sendiri di tengah-tengah dunia yang berdosa ini dan menjembatani manusia dengan kemuliaannya, yakni surga. Ia hadir dalam keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus yang hadir tidak hanya untuk mengajar, melainkan ajaran yang dipraktekkan konkret, otentik. Ajarannya dilakukan, penebusannya ada jeritan, ada darah, ada nestapa, ada ditinggalkan. Kebangkitannya ada kubur kosong, kenaikannya dipandang. Tujuan perjamuan kudus bahwa dalam rangka menjadi juru selamat manusia berdosa, Tuhan Yesus meski mengalami kematian yang amat hina, yakni salib. Jangan miris dengan salib, jangan malu memiliki simbol salib. Sebab hanya kekristenan yang punya panutan yang sudah mati dan bangkit, yang lain belum. Ia meski mati hina di salib, tubuhnya didera, dicabik-cabik, darahnya benar-benar mengucur. Ada pergumulan. Rama bilih kepareng sumingkira tuwung saking kawula. Ya, ada rasa giris. Tetapi dengan setia tekadnya bukan untuk diri tapi untuk umat yang ditebus, dengan gagahnya ia naik untuk disalib, dan seruan terakhirnya wis rampung, sudah selesai. Bukan selesai penyiksaannya, tetapi selesai karyanya di dunia. Artinya melalui peristiwa salib Golgota, Tuhan kembali memanggil saya dan saudara yang mengaku berdosa untuk bertobat dan menerima kedamaian yang tidak sementara, melainkan kedamaian yang kekal. Nah, ibu bapak serta saudara-saudara, tubuh dan darah Tuhan kembali diperagakan melalui dua elemen, roti dan anggur. Memang roti biasa, anggur biasa, tetapi dikala kita lakukan di tengah perjamuan, inilah simbol sakral. Ia yang disalib memanggil kita yang berdosa. Sakramen perjamuan kudus adalah panggilan bagi saya dan panjenengan semua yang mengaku berdosa. Ya, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi yang jujur mengakui dosanya, bukan kepada yang suci. 27 Kidung Jemaat bait 1 dan yang kedua.
kesucian perjamuan kudus. Dalam gereja kita, saudara-saudara, Gereja Kristen Jaya-Wetan, perjamuan seperti ini disebut kudus suci atau sakramen, sakral. Dalam pelayanan berbahasa Jawa disebut kasebat sengker. Artinya tidak boleh sembarangan, sebab mengandung berkat sekaligus laknat. Mboten kenging nyawiyah, awit ngandut berkat, ananging ugi ngandut bendu. Sehingga setiap pribadi yang hendak menerima perjamuan kudus diwajibkan menguji hati masing-masing, melihat kehidupan yang telah dilalui. Sudahkah dalam kehidupan ini kita benar-benar taat setia kepada Tuhan, Tuhan yang setia luar biasa? Sudahkah kita mampu menghormati Tuhan dengan sepenuh hati? Atau malah sebaliknya? Karena mengejar kebutuhan, takut kehabisan waktu, kita lupa dengan Tuhan yang punya waktu, yang bisa menghentikan kita menjalani waktu. Demikian pula perjamuan kudus adalah komuni, ya, ekaristi, dilakukan bersama-sama dengan umat percaya, sehingga juga mengingatkan, sudahkah dalam hidup saya dan panjenengan semua mampu mengasihi sesama atau malah sebaliknya? Jangankan sesama yang jauh, mari dengan jujur kita refleksikan kehidupan kemarin lusa, dan seterusnya, bagaimana hubungan kita dengan suami, dengan istri. Kejujuran, kesungguhan, kesetiaan. Bagaimana perilaku kita sebenarnya sebagai orang tua atas anak-anak. Sudahkah kita mampu melegakan mereka, menantu? Kita sebagai anak, apalagi orang tua yang sudah mulai menua, sudahkah kita mampu membalas mereka yang mengasihi, menghormati, tidak mengecewakan, atau malah terkadang amat berani? Bukankah kita hidup waktu kecil ditopang saudara-saudara? Bagaimana saudara-saudara kita hubungannya dengan kita selagi sudah tua? Kita hidup bertetangga, bagaimana dengan tetangga? Kita hidup di kerjaan yang terkadang kita dibuli, apakah kita benci dan genti membuli? Dan masih banyak hal-hal yang mampu kita ungkapkan, kita apungkan. Dan kesemuanya berisi janji Tuhan atas bagaimana mengasihi dan bagaimana Tuhan telah memberi contoh mengasihi dengan total. Nah, ibu bapak serta saudara-saudara, kalau melihat dua hukum kasih di atas, siapa di antara kita yang telah mampu dan lulus menjalani? Tidak ada. Dan itulah sejati-jatinya perjamuan kudus. Diundangkan sebab Tuhan memanggil, Tuhan tahu kita semuanya berdosa, dan Tuhan memberikan kesempatan ulang untuk kita kembali datang sebelum Tuhan menghentikannya. 410 bait yang keempat.
hatiku berserah penuh, anakku dipegang teguh. Diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati, pribadi-pribadi. Pelayan akan melanjutkan doa saudara-saudara. Rapat-rapat pejamkan mata, dan kita percaya mata Tuhan melihat masing-masing diri kita. Bapa Allah kami, inilah anak-anak-Mu, inilah kami, semuanya tanpa terkecuali. Yang sering melakukan hal-hal yang jahat baik dalam pikiran, dalam tindak tanduk maupun kata-kata. Baik kami lakukan sendiri maupun bersama-sama, mendatangkan dosa dan kekejian bagi Tuhan, karena keburukan kami dan kegagalan kami mengasihi sesama. Ya Tuhan, kami mengakui, kami memohon pengampunan. Sebab hidup kami begitu lemah, amat bergantung kemurahan Tuhan. Dan sebaliknya kami begitu sembrono, amat jauh menghindar dari Tuhan. Acap kali yang kami kerjakan, yang kotor, yang gelap, kami lupa bahwa orang lain mungkin tidak mengetahui, tetapi nurani kami mengingatkan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ampunilah ya Bapa, ampunilah. Pulihkanlah kami dan layakkan kami memperbaharui iman dan pengharapan melalui perjamuan. Legakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin bersemangat hidup mengikut Tuhan. Terberkati dan kami percaya hal ini. Dalam kuasa Yesus Kristus yang mati untuk bangkit dan naik ke surga dan menyiapkan tempat di mana menjadi penantian kami. Pengakuan ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara kembali diundang untuk bangkit dan berdiri. Kalau kita belajar tentang hal-hal berkenaan dengan agama, pada titik akhirnya adalah Allah yang kasih, itu saja. Karena sepandai-pandainya kita, tetaplah kita itu bodoh di mata Tuhan. Sesuci-sucinya saya dan saudara, kita tetaplah kotor di hadapannya. Dalam konsep ajaran kejawen, hidup ini seperti bawang merah. Kotor, dikelongkopi, semakin ngelongkop terus begitu, yang akhirnya tidak ada sama sekali, dan itulah kesucian. Tuhan mendengar pengakuan, Tuhan memberikan pengampunan, dan percayalah demikian firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik. Amin. Disilahkan duduk kembali, kita bersiap untuk menerima pelayanan 358 bagian yang pertama. Bahwa pada malam hari menjelang kematiannya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Kala itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Bilih dalu ngrintenaken sedanipun, Gusti Yesus ngawontenaken pambujanan kalian para sekabat. Lah iki sariran ingsun kang wis tinugel-tugel karana sira murih apuraning dosanira. Lah iku gawean pangeling-eling saben-saben kowe ngalami marang sedan ingsun lan panganti-anti marang rawuh ingsun. Bersama para murid melakukan perjamuan. Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah, bahwa setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Setelah berbagi mengambil cawan,
Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah padha tampanono iki tuwunging prajanjian anyar kang kaecap sarana getihku kang wis kawutake karana sira murih apuraning dosanira. Malam menjelang kematiannya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Hal yang sama diperuntukkan bagi kita umat guna melanjutkan karyanya. Setelah berbagi, mengambil cawan, terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah, bahwa setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Saudaraku semua, seberapa masih panjangkah kehidupan ini tetap misteri. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menunggu, Tuhan menanti, sebagaimana penantian yang saat ini kita lakukan. Firman-Nya demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, karena akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota. Berkat hidup kekal ada pada saudara-saudara semua, dan senantiasa dalam penantian terberkati. Amin. Kita mundur dari pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Buktinya, bahwa Ia yang dijanjikannya, Ia yang ngeraui Bethlehem, ada di palungan di pemakanan. Ia yang kita nanti juga pasti akan mendatangi dan menjadikan hati dan hidup ini palungan kehadirannya. Selamat memperingati Natal tahun 2021. Mari kita himpun persembahan 101 Kidung Jemaat. Kita undur dari pelayanan perjamuan. Oh
Gembala karena apa sambutan ini menggegah bagi Maharaja siapa sorak surga kita dengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Kembali kita mengambil sikap doa, mari kita bersyafaat. Tuhan, kami merasa lega. Kami sudah menerima perjamuan dan terlebih perjamuan di akhir tahun. Ya, 1 tahun kehidupan kembali Tuhan berkati. 1 tahun anak-anak kami yang sekolah, kuliah dari rumah, dan berangsur-angsur kembali masuk kelas. Setahun mungkin di antara kami ada yang sakit sembuh. Setahun di antara kami ada yang perhelatan mantu, pemasangan cincin. Setahun yang telah berlalu di antara kami membangun rumah. Setahun di antara kami ada keprihatinan dan kedukaan yang dalam, dan tentu rupa-rupa kehidupan. Dan jikalau kami berada pada titik saat ini, sungguh inilah kemurahan Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk hidup tidak bersyukur. Haleluya. Persembahan kami himpun, baik persembahan minggu, bulanan, khusus perjamuan kudus, atau NN, atau yang lain. Prinsipnya persembahan adalah kami mensyukuri berkat. Dan karena wadahnya gereja, kami meski menata. Latihlah kami mensyukuri dengan benar. Cukupkanlah kebutuhan kami, ya Tuhan. Kami yakin dengan mempersembahkan tidak menjadikan kami miskin. Sebab kemampuan bekerja, gaji kami, kemampuan usaha, rezeki kami yang lain, bahkan nyawa tubuh ini juga keberuntungan adalah dari Tuhan. Cukupkanlah kami. Disertai gereja yang terus berupaya mengelola persembahan dengan benar. Dan upaya jemaat untuk menggali lebih dalam lagi potensi-potensi warga jemaat khususnya usia milenial untuk dapat ambil bagian dan mempersembahkan talentanya di mana yang tua-tua sudah uzur dan berlalu dari zamannya. Sehingga gereja kami, gereja Tuhan di tempat ini, kami dapat siapkan sumber daya manusia yang dengan setia mempersembahkan talenta,
untuk kelangsungan gereja menjawab tantangan zamannya. Terima kasih, kami doakan masing-masing pribadi, yang susah mohon penghiburan, yang sakit, orang tua kami Bapak Sukri, Ibu Tris, serta yang lain. Kuasa Tuhan Yesus kami percaya melebihi apapun. Yang persiapan bepergian pulang ke Ambon atau bepergian yang lain kemana saja, kami mohon Tuhan yang tuntun. Secara khusus kami doakan, dikala kami bersiap untuk sukacita, sebagian belahan dunia juga dekat-dekat dengan kami. Pronojiwo, Lumajang, Dampit, Supit Urang, Kampung Koboan, galian model C di seputaran Gucialit, Lumajang, saat sedang berduka karena erupsi Semeru. Tuhan, ringankanlah beban mereka, pulihkanlah keberadaan mereka, tangguhkanlah para pemangku kebijakan setempat, dan terlebih para relawan dan petugas yang menangani. Dipimpinnya rombongan besar Tanggul Bencana Gereja Kenjaya Wetan bekerja sama dengan Gus Durian yang sejak malam telah berangkat di lapangan. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang konsen dan menjadi bagian bidang pelayanannya. Kami akan akhiri dan pulang. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan, kami serahkan keselamatan, kesehatan, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu kami, masa depan dari anak cucu kami ke tangan Tuhan. Ya, ke tangan Tuhan, Tuhan yang luar biasa, melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk bangkit dan berdiri. Natal di hatiku, kita ulang 2 kali.
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara semua ku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, senantiasa memberkati hidup kita semua. Ia datang ke dunia untuk kami yang berdosa. Ia yang lahir dalam kepapaan bayi hina. Ia yang diletakkan dalam palungan. Ia yang juga menghadiri palungan hati dan memerintah untuk menjadikan selamat, meneguhkan pengharapan atas keselamatan. Allah Roh Kudus Sang Terang menerangi setiap langkah juang, memenuhkan segala yang baik, dan melengkapi damai sejahtera atas kita semuanya, insan yang diselamatkan, yang hidup karena karunia, pagi hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh mulia berkarunia. Saya ajak bertepuk tangan. Sungguh mulia karunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali dari berkat
segera mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Demikian Bapak Ibu, untuk ibadah pagi ini sudah kita alami bersama, kesukacitaan bagi kita yang sudah menerima pelayanan perjamuan kudus. Akhirnya segenap majelis jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kembali ke rumah masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Amin. Semua